Suatu hari dunia sepak bola memutuskan bahwa Ronaldo Nazario terlalu berat untuk dikenang sebagai legenda. Bukan karena ia berhenti mencetak gol, melainkan karena tubuhnya tak lagi sesuai dengan ingatan orang tentang keajaiban. Dari situlah momen ini sering dimulai dengan ejekan, timbangan, dan satu kata kejam yang menenggelamkan segalanya, obesitas. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih rumit. Ini bukan cerita tentang kemunduran mendadak, melainkan tentang waktu yang perlahan mengejar seseorang yang pernah berlari lebih cepat dari siapapun. Tubuhnya menjadi bahan olokan. Eropa segera menutup pintu. Namun, Ronaldo yang disebut obesitas tetaplah Ronaldo yang memiliki keajaiban di kedua kakinya. Otaknya masih bekerja dengan sempurna. Maka, kisah ini segera berbelok arah menuju momen ketika seorang pemain yang dicap obesitas malah sukses menyingkirkan semua hinaan dan kian membuktikan bahwa dirinya tetaplah pemain yang disebut fenomenal oleh kebanyakan penggemar seperti biasanya. Di Real Madrid, Ronaldo Nazario seharusnya menua dengan hormat. Ia datang sebagai Galactico, ikon global, simbol sepak bola yang pernah melampaui logika manusia. Namun, waktu punya cara sendiri untuk meruntuhkan mitos. Perlahan, tanpa suara, lewat tubuh yang tak lagi patuh. Masalahnya bukan kualitas, itu tak pernah jadi soal. Masalahnya adalah tubuh Ronaldo yang mulai berubah, membawa jejak cedera, operasi lutut, dan metabolisme yang tak lagi bersahabat. Setiap pramusim, berat badannya selalu jadi catatan kecil yang dibesarkan media. Sedikit lebih berat dari biasanya, sedikit lebih lambat dari ingatan orang, cukup untuk memancing keraguan di klub yang hidup dari kesempurnaan. Real Madrid saat itu sedang bergerak ke arah baru, era Galacticos yang glamor mulai bergeser menuju tuntutan disiplin, profesionalisme ketat, dan citra klub modern yang efisien. Dalam landscape seperti ini, Ronaldo terlihat seperti anomali. Legenda besar dengan tubuh yang tak lagi ideal. Bagi Madrid, nama sebesar apapun tak boleh lebih besar dari sistem. Pelan-pelan, narasi berubah. Bukan lagi tentang gol-gol indah atau insting pembunuh di kotak penalti, melainkan tentang angka di timbangan. Media Spanyol mulai menyederhanakan cerita Ronaldo menjadi satu isu, berat badan. Julukan-julukan kejam muncul, seolah sepak bola bisa direduksi menjadi ukuran pinggang. Di balik layar, hubungan mulai mendingin. Madrid ingin Ronaldo yang ramping, eksplosif, dan siap bertarung setiap pekan. Ronaldo di sisi lain, tahu tubuhnya sudah melewati terlalu banyak perang. Ia masih jenius, masih bisa mencetak gol dari ruang sempit, tapi ia tak lagi bisa memaksa tubuhnya kembali ke masa lalu. Keputusan pun datang tanpa drama besar. Tahun 2007, Real Madrid melepas Ronaldo ke AC Milan. Tak ada perpisahan heroik, tidak ada pidato emosional. Hanya sebuah transfer yang terasa dingin, seolah Madrid berkata, "Terima kasih atas kenangan, tapi kami harus melangkah." Bagi Ronaldo, ini bukan sekedar pindah klub. Ini adalah momen pertama dalam karirnya ketika dunia mulai mempertanyakan bukan siapa dirinya, melainkan apakah ia masih layak berada di level tertinggi? AC Milan datang seperti janji kedua bagi Ronaldo Nazario. Dari Madrid yang mulai meragukan, ia mendarat di klub yang penuh sejarah, klub yang memahami arti kesabaran terhadap pemain besar. Di San Siro, harapannya sederhana, membuktikan bahwa kisahnya belum selesai. Awalnya semuanya terasa mungkin. Saat debut, Ronaldo mencetak gol. Sentuhan pertamanya tetap lembut, pergerakannya masih cerdas. Ia tak lagi berlari seperti kilat, tapi tahu kemana bola akan jatuh bahkan sebelum bek lawan menyadarinya. Publik Milan kembali percaya. Mungkin, hanya mungkin, Ronaldo masih bisa hidup di Eropa, namun tubuh tak pernah bisa diajak berkompromi terlalu lama. Cedera kembali datang, lebih sering dari yang diharapkan. Setiap jeda pemulihan selalu diikuti cerita yang sama. Berat badan naik, kondisi fisik tertinggal, kebugaran tak kunjung ideal. Di Italia, tempat detail dan disiplin dijunjung tinggi, isu ini tak lagi bisa disembunyikan. Carlo Ancelotti, pelatih yang dikenal tenang dan protektif terhadap pemain, akhirnya angkat suara.
Ia memarahi Ronaldo, bukan di depan kamera dengan dramatis, tapi cukup keras untuk sampai ke telinga publik. Pesannya sederhana, tapi menusuk. Jika ingin bermain, Ronaldo harus menurunkan berat badan. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada nostalgia. Bagi Ronaldo, ini momen yang pahit. Untuk pertama kalinya, ia bukan sekedar legenda yang dihormati, melainkan pemain yang harus membuktikan kelayakan fisiknya setiap hari. Ia mencoba, dia diperketat, latihan dijalani, tapi tubuhnya seperti menolak kembali ke bentuk lama. Cedera lutut yang berulang telah mengubah segalanya, ritme, keseimbangan, bahkan cara tubuhnya membakar energi. Di Milan, Ronaldo mulai memahami kenyataan yang selama ini ia hindari. Sepak bola Eropa tak lagi memberi ruang bagi ketidaksempurnaan fisik. Jadwal padat, intensitas tinggi, dan tuntutan konsistensi adalah hukuman berat bagi tubuh yang sudah terlalu sering direkonstruksi di meja operasi. Puncaknya datang pada 2008. Cedera lutut parah kembali menghantam, dan kali ini terasa final. Bukan hanya bagi Milan, tapi bagi Eropa secara keseluruhan. Cedera terakhir Ronaldo saat itu datang tanpa peringatan, tapi juga tanpa kejutan. Di tahun tersebut, lutut Ronaldo Nazario kembali menyerah, dan kali ini terasa berbeda. Bukan sekedar rasa sakit, bukan sekedar jeda panjang. Ada sesuatu yang final di sana, sesuatu yang tak bisa ditawar oleh tekad atau pengalaman. Ronaldo sudah terlalu sering bernegosiasi dengan tubuhnya sendiri. Ia tahu rasa rehabilitasi. Ia hafal bau ruang perawatan. Ia paham bagaimana rasanya memulai lagi dari nol. Tapi cedera kali ini memutus ilusi yang selama ini ia pertahankan, bahwa ia masih bisa mengejar ritme sepak bola Eropa dengan tubuh yang sama sekali tak stabil. Di ruang-ruang rapat klub-klub besar, nama Ronaldo masih dihormati, tapi kini selalu diikuti catatan kaki, risiko medis yang tinggi, gaji yang tak kecil, dan kondisi fisik yang sulit diprediksi dari satu pekan ke pekan berikutnya. Dalam sepak bola modern yang semakin dingin dan kalkulatif, nostalgia tak lagi cukup untuk menutup angka-angka itu. Tak ada yang berani mengucapkan kalimat itu secara terang-terangan, tapi semua tahu maknanya. Ronaldo terlalu berharga untuk gagal dan terlalu rapuh untuk dipertaruhkan. Klub-klub Eropa mulai mundur perlahan, bukan dengan penolakan keras, melainkan dengan diam yang panjang. Ini bukan akhir yang dramatis. Tidak ada pertandingan perpisahan. Tidak ada stadion berdiri memberi hormat. Hanya kesadaran sunyi bahwa satu pintu telah tertutup. Bukan karena Ronaldo kehilangan sentuhan emasnya, melainkan karena tubuhnya tak lagi bisa menjamin keberlanjutan. Di titik ini, penting untuk meluruskan satu hal. Ronaldo tidak dikalahkan oleh kualitas. Ia tidak berhenti karena ia tak lagi bisa bermain sepak bola. Ia berhenti karena waktu akhirnya menang atas tubuh yang terlalu sering dipaksa melawan kodratnya sendiri. Sepak bola Eropa dengan segala tuntutan intensitas dan kontinuitasnya tak lagi menyediakan ruang bagi kompromi semacam itu. Bagi Ronaldo, pilihan yang tersisa bukan tentang ambisi, melainkan tentang bertahan hidup sebagai pemain. Dan dari ruang hampa itulah muncul satu jalan yang tampak seperti langkah mundur, tapi justru menjadi ruang bernapas terakhir. Pulang ke Brasil, ke tempat di mana ekspektasi masih tinggi, tapi empati masih mungkin. Ke tempat di mana Ronaldo tak lagi harus membuktikan dirinya sebagai mesin, melainkan sebagai manusia. Di sanalah bab terakhir kisahnya akan ditulis. Ketika Ronaldo Nazario pulang ke Brasil dan memilih Corinthians, yang menyambutnya bukan karpet merah, melainkan timbangan. Sebelum ia menyentuh bola, tubuhnya sudah lebih dulu diadili. Media tak lagi berbahasa basi, kata overweight terasa terlalu sopan. Mereka memilih istilah yang lebih kejam, obesitas. Berat badannya disebut mendekati 100 kg. Perutnya terlihat jelas, napasnya belum stabil, lututnya membawa bekas luka dari terlalu banyak pertempuran. Bagi banyak orang, keputusan Corinthians merekrut Ronaldo terasa seperti perjudian nekat, bahkan lelucon. Legenda, kata mereka, tapi tubuhnya sudah tertinggal di masa lalu. Ronaldo tidak membantah, ia tahu kondisinya,
Ia juga tahu tubuhnya telah berubah, bukan karena kemalasan, melainkan karena cedera berulang dan masalah medis yang jarang dibicarakan dengan empati. Hipotiroidisme membuat berat badannya sulit dikendalikan. Setiap usaha menurunkan berat terasa seperti melawan hukum alam tubuhnya sendiri. Debutnya bersama Corinthians menjadi pemandangan yang jujur sekaligus brutal. Stadion penuh, sorak-sorai menggelegar, tapi di lapangan tampak seorang legenda yang belum siap. Geraknya terbatas, ritmenya belum ketemu. Namun anehnya, aura itu tetap ada. Publik datang bukan untuk melihat Ronaldo berlari, melainkan untuk melihat apakah ia masih punya sentuhan tak terlihat itu. Dan pelan-pelan jawabannya muncul. Ronaldo tak pernah kembali ke bentuk fisik masa mudanya. Tapi ia belajar hidup dengan keterbatasan. Ia menghemat langkah, memilih posisi dengan cerdas, menunggu momen yang tepat. Setiap sentuhan kini bermakna. Setiap peluang adalah pertaruhan terakhir. Tahun 2009 menjadi pembalikan narasi. Ronaldo mencetak gol-gol penting, termasuk ke gawang rival-rival besar. Ia membawa Corinthians menjuarai Campeonato Paulista. Dalam tubuh yang disebut obesitas, ia tetap menjadi pusat gravitasi tim, tempat bola mencari keputusan akhir. Disinilah kisah Ronaldo berubah makna. Ini bukan lagi cerita tentang kecepatan atau eksplosivitas. Ini adalah cerita tentang bertahan, beradaptasi, dan menerima kenyataan tanpa menyerah pada ejekan. Julukan-julukan kejam tak sepenuhnya hilang, tapi pelan-pelan kehilangan daya lukanya. Corinthians bukan sekedar klub terakhir Ronaldo. Ini adalah tempat ia berdamai dengan tubuhnya sendiri. Tempat di mana ia tak lagi mengejar masa lalu, melainkan merayakan apa yang masih tersisa. Dalam kondisi paling diragukan, paling dihakimi, dan paling manusiawi, Ronaldo Nazario membuktikan satu hal sederhana, bahwa kelas sejati tak selalu terlihat dari tubuh yang sempurna. Kadang justru dari keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia sudah lebih dulu memutuskan untuk pergi. Ada satu hal penting yang sering luput dari cerita besar tentang Ronaldo Nazario di fase akhir karirnya. Ia tidak pernah berhenti berkembang. Yang berubah bukan ambisinya, melainkan caranya bertahan di lapangan. Ketika tubuh tak lagi sanggup mengikuti imajinasi, Ronaldo memilih mengubah permainan. Ia tak lagi berlari membelah pertahanan seperti di Barcelona atau Inter. Sprint panjang kini terlalu mahal untuk dibayar oleh lututnya. Maka ia menghemat langkah, memilih momen dengan presisi hampir kejam. Setiap gerakan dibuat seperlunya. Setiap sentuhan diarahkan pada tujuan akhir. Ronaldo menjadi penyerang yang lebih ekonomis, tidak boros tenaga, tidak tergesa. Di kotak penalti, perubahan itu paling terasa. Ia kini lebih klinis, lebih sabar. Bukan lagi soal mengecoh 3 bek sekaligus, melainkan membaca sepersekian detik kelengahan lawan. Satu langkah kecil di ruang kosong sudah cukup. Satu sentuhan pertama menentukan segalanya. Ia tahu mungkin ini peluang terakhirnya di pertandingan itu. Dalam fase ini, Ronaldo menjelma menjadi sesuatu yang berbeda, penyerang tua yang cerdas. Ia bermain dengan ingatan dan intuisi, bukan lagi dengan ledakan fisik. Ia meminjam pengalaman dari ratusan gol masa lalu untuk menutup celah yang ditinggalkan tubuhnya hari ini. Ironisnya, julukan obesitas justru membuat kisahnya lebih terasa. Untuk pertama kalinya, Ronaldo tak diperlukan sebagai makhluk tak tersentuh. Ia diejek, diragukan, bahkan direndahkan. Tapi dari situ, jarak antara legenda dan manusia menjadi lebih dekat. Publik melihatnya bukan lagi sebagai superhero yang tak bisa salah, melainkan sosok yang berjuang melawan keterbatasan yang nyata. Dan disitulah kekuatan cerita ini. Ronaldo tak mencoba menyangkal perubahan itu. Ia tidak berpura-pura masih muda. Ia menerima kenyataan, lalu mencari cara untuk tetap berguna. Ia membuktikan bahwa kehebatan sejati tak selalu hadir dalam bentuk tubuh sempurna, melainkan dalam kemampuan beradaptasi ketika semua keunggulan lama perlahan menghilang. Dalam versi paling rapuhnya, Ronaldo justru terlihat paling jujur.
bukan lagi legenda yang tak tersentuh, melainkan legenda yang memilih bertahan. Dan itu dalam banyak hal jauh lebih mengesankan.